Ini penting sekali ya, karena nanti sampai senajan to murid kula, murid bangun, murid bapak, nanti murid nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu udah bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Mataku fi hadzal rajul. Jadi enggak mataku fi hadzal. Yang diajarkan mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa itu sebetulnya nggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, mataku fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi ngidang. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat, fa'amal mu'min awil mungkin, orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar, karena rawinya sakit biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu wa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda. Fa'amanna bihi wa saddaqna. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblak pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerepean ya, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh kanjeng Nabi, Nabi itu mergo ajaran sholat. Saya, meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy be pangeran? Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah, ono sahabat gak sholat jamaah. Itu jari Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri. Aku gak ngimami. Apa moro mai wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah tak obonge. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang itu kondisi paling emergen, itu tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo. Kok sholat sunat, itu nama tawat jadwi rohilatu, kadang madem ngetan, madem ngulon, sementing iso sholat. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking muji ini sundul langit, wasuilat kurrotu aini sholat, aku ayam nak gue sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya Yusworo. Kepengen jadi rojo, kepengen monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Dong, teman. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijo nyawane wajib raiso ngadeg luguh, raiso luguh, laya-laya, raiso mengkas-mengkis lah sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin mau pikiran gue kok gak nabi gue gak apa Einstein punya pikiran gitu, Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso sudah menemukan benda ini relatif, ya mesti ya relatif. Misalnya manuk doro. Ya rumah nong, misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidung atau manuk apa elang. Bergelang bisa mangan derkuku. Iya jari derkuku elang itu ganas, tapi jari ular tetap derkuku apa
Ora iku sing manuk-manuk lemah iku. Empret yo ganas wong gedene korban. Yo ta ora? Lho lah iya, iku kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus iku ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi yo ganas wedhus kok pangan sak. Ya sandung-undung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku gak ya iso maksud saya kok. Tapi Nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran niku buta seksi. Ben dadi seksine Nabi ku bahkan orientasi salat ku bojo. Mulane jare kula kok kudu utang jasa Ibnu Hajar Asqalani. Kena apa Nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong itu. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang, kudune kan mantep. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mantep. Tapi terus ditakoki kenangane we Nabi ya salat. Jare Aisyah di bojo gandeng Nabi yo repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono yo tetep tinggal. Salat. Bojomu dhe kenangan kowe ngono ta ora? Artine Nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat jare Aisyah. Aku wis terlentang. Bahkan untuk beneatehi kal janazah Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu terus yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebab gitu. Lah tak mbok terusno sebab apa kira? Elek judes elek melarat sebuah ngono. Iku jare Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nak Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak salat suwi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, fagho masani biadi. Terus aku didudul, terus sikilku tak ingker. Terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di balik yang dipakai tidur. Orang saya ki gaya-gaya nanggon sholat atau berarti gue sholat lagi. Nabi masyur sholatnya nenggon kasur sih tidur dulu. Gono kasur yang orang pakai gondik apa? Jadi orang gaya-gaya nanggon saya ki kan gak suka orang ruang sholat nganti orang sawang ya Allah. Enggak tak tapi rata Allah. Nabi itu sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Sholat. Kayak kenangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirokno salate Nabi. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak jadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas. Iku bareng dolan bar disugoi, "Ndi jongkoe tak kei hadiah." Napa ya Rasulullah? Ayu mudhi'in tuhibbu an usolli fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah, jare Anas kenakane. Aku duwe kloso sing wis rada elek, tak lapi sithik terus Nabi salat di situ. Jadi kayak apa? Gue itu gak mungkin uang kok duit itu sholat. Itu agak Nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya direncana, nah gue jawab mau karena ke. Hak sing kopi pikiran dewe bukti nak Muhammad itu Nabi kok diantaranya. Makanya gue ngerepek ya oleh ya Rais pokok ini. Cuma saya tidak tahu apa mungkar nakin menerima kerepean mau. Jadi lah untungnya mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa marah buka terus mana buka dinu kan bangun dinu kan tes-tesane mudin piro gue sing mudin piro marah buka terus waman buka dinu ka buka usul betul terus kitab terus ikhwan bapak rata kono bapak ditokokno Ibrahim bapakmu dora kanggo cek Karmen cek Karan sampeyan dadi Ibrahim ra sing anak kiai tenang wae sampeyan kon zaman abuka kon jawab Ibrahim aman nasab bapakmu ra kanggo kabeh sampeyan Gus kabeh pokoke sampeyan kan jawab abuka kan Ibrahim, malaikat itu ukur, wah bodoh dia urak anak parmen loh aneh-aneh.